Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan membuat video penjelasan untuk sesi kedua, di mana nanti sesi kedua ini kita akan menggunakan buku pegangan kita pada bab 2, yaitu pada bab pengantar algoritma. Ya, kita akan belajar membuat algoritma dengan lebih detail ya. Kita akan pahami apa itu algoritma dan nanti bagaimana membuat algoritma dalam bentuk flowchart ya. Kita kemarin sudah pernah membahasnya sedikit ya, teman-teman. Jadi algoritma adalah urutan atau langkah terstruktur atau terurut untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ya, jadi kita akan membuat prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma itu bisa juga kita sebut dengan prosedur, tapi khusus untuk pembuatan program biasanya kita menggunakan istilah algoritma. Mengingat lagi, sementara apa itu yang disebut flowchart atau bahasa Indonesianya adalah diagram alir, sama ya teman-teman antara flowchart dengan diagram alir, itu adalah sebuah diagram yang mewakili algoritma. Jadi di dalamnya ada gambar aliran kerja atau proses ya yang menampilkan urut-urutan langkah. Tetapi pada flowchart ini itu digambarkan dalam bentuk simbol-simbol grafis. Dan urut-urutannya digambarkan dengan hubungan anak panah. Ya. Jadi sama antara flowchart dengan algoritma, hanya perbedaan tampilan. Kalau flowchart dibuat dalam bentuk visual, kalau algoritma ya nanti macam-macam. Ada yang dibuat dalam bentuk deskripsi atau kalimat. Ada juga algoritma yang dibuat dalam bentuk list ya. Terurut sehingga terlihat jelas urut-urutannya. Ada angka 1, 2, dan seterusnya. Ada juga yang dibuat dalam bentuk kombinasi antara deskripsi dengan juga list ataupun daftar. Gitu ya. Nah, karena dibuat dalam bentuk visual, maka flowchart ini dianggap memiliki keunggulan. Ya, apa itu keunggulannya? Ya, flowchart tersebut dapat dikatakan adalah sebuah tools yang berstandar internasional. Karena tidak terkendala dengan kalimat dan juga bahasa. Tetapi dibuat dengan bentuk visual dan simbol-simbol yang baku ya. Sehingga baik itu perancang dari warga negara Indonesia ataupun warga negara asing dari manapun itu, karena kita membuat flowchart itu sudah mengikuti standar baku yang bersifat internasional tadi, maka flowchart dikatakan lebih fleksibel ya, lebih internasional, semua bisa memahaminya. Itu memang kelebihan dari flowchart. Dan nanti software yang akan kita gunakan adalah software Flowgorithm. Kemarin kita sudah bahas apa itu kelebihan dari software Flowgorithm. Yang pertama, software tersebut bersifat free ya untuk kita gunakan, bisa kita download dan bisa kita gunakan secara bebas. Yang kedua, Flowgorithm itu nanti terdapat fitur untuk mengeksekusi atau running atau mensimulasikan dari flowchart atau algoritma yang kita buat ya.
Jadi dengan adanya fitur execution ini itu menjadikan kita bisa melihat bagaimana jalannya flowchart yang sudah kita rancang. Kemampuan akhir nanti mahasiswa diharapkan mampu membuat konsep algoritma sederhana ya, dan juga mampu menjelaskan konsep penggunaan tools yaitu flowgorithm untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart. Oke, begitu. Di sini ada materi pendahuluan mengenai algoritma. Saya tidak akan bahas secara panjang lebar, teman-teman, pada video ini. Saya meminta teman-teman membacanya dengan pelan-pelan ya, sehingga apa yang dituliskan di sini itu bisa dipahami. Ini adalah pendahuluan mengenai apa itu algoritma, begitu ya. Saya akan melompat ke bagian nanti di sini di bagian tugas. Jadi nanti saya akan meminta pada teman-teman setelah membaca, maka saya akan tes apakah teman-teman sudah mempunyai pemahaman mengenai pembuatan algoritma dengan baik. Tesnya berupa tugas dalam 2 soal ini ya, 2 soal ini. Jadi teman-teman akan saya minta untuk membuat algoritma memasak mie goreng Indomie telur yang lezat. Ya, anggap saja ini ada endorse ya, padahal tidak. Kemudian yang kedua, eh, bukan Indomie goreng, tapi sama ya di sini pembuatan makanan. Cuman kalau tadi teman-teman diminta membuat algoritma secara bebas, nah di sini teman-teman diminta menyempurnakan algoritma yang sudah ditampilkan. Bentuk algoritma di sini sedikit diperingkas ya, dan juga dipertegas. Di sini ada deskripsi input, apa yang menjadi input untuk membuat sesuatu nanti ya. Inputnya tertulis gula, kopi, dan air panas. Kemudian ada proses di sini ya, dijelaskan ada proses. Dan kemudian di bagian bawah ada output. Nah, outputnya adalah secangkir kopi panas. Silahkan teman-teman baca algoritma ini. Dan kemudian teman-teman periksa apakah ada yang terlewatkan dari penulisan algoritma di nomor 2 ini. Jika ada, mohon teman-teman sempurnakan algoritma ini dan tandai dengan warna yang berbeda antara algoritma yang sudah dituliskan pada soal dengan algoritma yang teman-teman usulkan. Gitu ya. Nah, kemudian kita lompat ke bagian flowchart. Baik, silahkan teman-teman juga lihat di tabel 1 yang ada di halaman 51 di file ini ya, atau halaman 34 di kertasnya. Teman-teman sekalian, di sini ada simbol dan definisi dari sebuah flowchart ya. Mengulangi dari yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman harus menghafalkan simbol-simbol dari flowchart yang akan kita buat. Teman-teman harus tahu bagaimana simbol dari terminate atau terminal ya. Apa itu?
adalah titik awal dan juga titik akhir dari sebuah program atau dari sebuah flowchart atau dari sebuah algoritma. Simbolnya tidak akan berbeda, baik ini guru dari Inggris ataupun guru dari misalkan benua Amerika Selatan, gitu ya. Mereka pasti akan mengajarkan sebuah simbol yang sama untuk terminate. Karena simbol ini ya bersifat universal ya artinya. Simbol dan artinya itu disepakati secara internasional berupa elips seperti ini. Oke ya, jadi teman-teman harus memahami dan harus mengingat simbol terminate atau simbol terminal ya. Kemudian yang penting kedua adalah di sini simbol proses ya. Apa itu simbol proses? Bentuknya adalah persegi panjang, bukan persegi ya, tapi persegi panjang. Itu adalah simbol proses, di mana artinya itu yang menunjukkan sebuah proses ya, atau dalam bahasa lain adalah adanya pengolahan sesuatu. Entah itu pengolahan aritmatika, penjumlahan misalkan, atau ada pengolahan lain ya. Misalkan saja di sini pemindahan data. Nah, jadi kalau kita di dalam kita melihat sebuah simbol persegi panjang berarti itu adalah simbol proses. Berikutnya teman-teman simbol jajaran ngenjang ini pun simbol yang penting untuk kita ketahui dan kita ingat. Simbol ini menunjukkan adanya input ataupun output. Apa yang dimaksud input? Ya berarti ada sesuatu yang diinputkan ke dalam sistem. Contoh misalkan pada saat menjelaskan tahapan menginputkan username dan password ya. Maka itu nanti kita gunakan simbol jajaran genjang seperti ini. Atau contoh lain pada saat menjelaskan tahapan untuk kalkulator misalkan ya, pada saat kita menghitung dengan kalkulator, menginputkan bilangan pertama untuk dijumlahkan dengan bilangan kedua. Nah, ya, input bilangan pertama, input bilangan kedua itu nanti kita gunakan simbol ini. Ya. Simbol jajaran genjang. Nah, setelah input bilangan pertama, input bilangan kedua, nanti ketika ketik sama dengan gitu ya. Kan nanti muncul tampilan hasilnya, hasil perhitungan. Nah, itu disebut dengan output. Maka untuk menjelaskan keadaan sistem menampilkan output, kita juga menggunakan simbol jajaran genjang. Ya. Jadi jajaran genjang digunakan untuk menunjukkan dua keadaan, yaitu keadaan sistem membutuhkan input dan juga sistem menampilkan output. Berikutnya yang penting adalah simbol belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Belah ketupat di sini adalah simbol flowchart untuk mewakili operasi logika ya atau operasi seleksi atau juga disebut dengan operasi decision. Apa itu operasi logika? Contoh misalkan ketika bayangkan teman-teman ketika kita dalam proses login ya. Login ke Facebook misalkan. Ketika kita login pasti di situ terjadi sebuah kondisi logika. Logika apa? Logika ketika username dan password yang kita inputkan itu bernilai true, jadi benar semua ya, username dan passwordnya itu bernilai benar, maka nanti misalkan jalannya ke sini. Tetapi pada keadaan lain,
Contoh misalkan kita salah menginputkan password, ya. Maka itu berarti disebut dengan keadaan false, yaitu ada komponen input yang tidak diisikan dengan benar. Maka nanti pasti kalau passwordnya salah, kan bukan sukses login ke dalam Facebook seperti kalau username dan passwordnya benar, ya kan? Nah, kalau misalkan passwordnya salah, pasti larinya ke kondisi yang lain. Nah, itu dijelaskan dalam flowchart itu seperti ini tampilannya. Kalau kondisinya benar atau true, maka nanti lanjut ke tampilan yang apa. Kalau kondisinya salah atau kondisi false, maka nanti lanjut ke tampilan yang berbeda. Nah, itu digambarkan dengan simbol belah ketupat. Ya, begitu. Nah, ini konektor. Konektor ini digunakan nanti kalau kita misalkan di halaman ini halaman terakhir begitu ya. Dan kemudian kita akan pindah ke halaman sebelah atas lagi di sini. Itu nanti gunakan konektor penghubung. Konektor ini bentuknya bulat digunakan pada halaman yang sama. Ini kalau digambar di kertas ya teman-teman. Tapi kalau nanti menggunakan Flowgorithm, simbol ini tidak difungsikan. Karena kalau Flowgorithm ya mau input sepanjang apapun, ya di Flowgorithm itu dia mampu apa namanya, mampu menanganinya. Kita bisa membuat flowchart sepanjang apapun. Ya. Tapi kalau kita gambar di kertas, dicetak, ya kita membutuhkan simbol konektor. Ini konektor pada halaman yang sama. Sementara nanti kalau tampilannya seperti ini, itu adalah konektor untuk menghubungkan ke halaman satu dengan halaman berikutnya. Jadi halamannya berbeda. Dan satu lagi jangan lupa jika kita menggambar flowchart secara manual, maka flowchart itu harus ada anak panahnya. Bukan hanya garis ya. Jadi harus ada panahnya. Karena itu menunjukkan arah dari satu proses. Nah, misal contoh di sini, nah ya kita bahas satu buah contoh. Saya akan bahas dengan yang angka apa? Nomor 8 saja. Saya coba besarkan. Baik, teman-teman bisa lihat harusnya ya dengan jelas. Nah, ketika kita membuat sebuah flowchart, selalu diawali dengan simbol terminate di awal dan juga simbol terminate di akhir. Oke? Ya. Nah, flowchart ini adalah sebuah algoritma dengan tujuan menjumlahkan dua buah data. Nah, kita harus berpikir untuk menjumlahkan dua buah data, maka nanti bentuk rancangan prosedurnya seperti apa? Kita harus berpikir dulu, kita harus coret-coret dulu ya bagaimana untuk membuat sebuah prosedur menjumlahkan dua buah data. Maka ya dalam coret-coret kita harus berpikir, oh berarti nanti ada dua buah data. Data itu harus kita simbolkan. Maka misal kita beri nama ya nanti ada variabel data 1 begitu ya. Variabel data 1 untuk menampung angka pertama dan kemudian variabel data 2 untuk menampung variabel angka kedua. Nah, gitu ya. Kemudian, kan ini akan kita jumlahkan. Nah, berarti kita membutuhkan sebuah variabel ketiga sebagai variabel yang menampung hasil. Nah, misalkan saja untuk variabel hasilnya kita buat
nama variabel jumlah, gitu ya. Oke, berarti setelah kita membuat data variabel seperti ini, menjumlahkan dua buah data kan ya, ada inputnya 2 buah, kemudian outputnya 1. Nah, ini sudah selesai, ya. Nah, variabel ini, teman-teman, variabel ini perlu kita definisikan. Kan kita mau menjumlahkan. Berarti variabel ini nanti bentuknya atau tipe datanya itu harus berupa numerik. Kan kalau kita akan menjumlahkan sesuatu, maka eh, apa yang akan kita inputkan tersebut harus berupa angka. Betul ya? Karena kalau kita menginputkan huruf, apalagi kalimat, ataupun juga simbol-simbol, maka itu tidak bisa kita jumlahkan. Nah, agar kita bisa menjumlahkan data yang kita inputkan, maka ketiga variabel ini harus bertipe numerik. Gitu ya. Nah, apa yang sudah kita rancang ini perlu kita definisikan di sini, teman-teman. Bagaimana cara menampilkan tipe data numerik di flowchart adalah dengan cara seperti ini. Jadi di sini di tampilan di contoh di sini itu hanya dicontohkan satu, yaitu jumlah sama dengan 0. Jadi hanya variabel outputnya saja. Berarti kurang 2 ya teman-teman di sini. Harusnya ada data 1 dan juga ada data 2. Ya. Jumlah sama dengan 0, di bawahnya data 1 sama dengan 0, di bawahnya lagi data 2 sama dengan 0. Itu baru identifikasi variabel. Setelah variabel diidentifikasikan, maka kan kita mau menjumlahkan. Maka kita perlu mendefinisikan inputan ke dalam sistem. Apa yang diinputkan? Yang diinputkan adalah dua variabel ini, yaitu data 1 dan data 2. Maka kita buat selanjutnya ya shape untuk menjelaskan kondisi input. Jadi sistem meminta input. Apa yang diinputkan? Variabel data 1 dan variabel data 2. Tuliskan di sini dalam bentuk shape jajaran genjang. Terus setelah data 1 dan data 2 diinputkan, berarti nanti pada kondisi ini ya, nanti ada user yang diminta menginputkan data 1 berapa. Misalkan data 1 diinputkan 3, dan kemudian data 2 misalkan diinputkan 4. Ya. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya inputan tersebut kan harus dijumlahkan. Oh, berarti selanjutnya kita buat algoritma ya untuk menjelaskan kondisi penjumlahan tersebut. Apa itu? Yaitu shape proses. Nah, di sini kita buat ya pendefinisian proses menjumlahkan data 1 dan data 2, dan kemudian hasilnya itu disimpan ke dalam variabel jumlah. Ini kan ya, sama kan disimpan pada variabel jumlah. Terus setelah diproses penjumlahan tadi apa? Ya, selanjutnya adalah hasil penjumlahan tadi yang disimpan pada variabel jumlah itu ditampilkan, ya, ditampilkan kembali ke user. Bagaimana cara mendefinisikan menampilkan hasil penjumlahan? Kita definisikan dalam variabel output, dalam shape output. Bagaimana? Ya kita buat dalam shape jajaran genjang, tuliskan output jumlah. Apakah sudah selesai? Sudah. Sampai tahap ini
tujuan itu sudah terpenuhi. Ya, tujuan dari pembuatan algoritma atau pembuatan flowchart itu sudah tercapai. Nah, artinya flowchart kita selesai sampai di sini. Maka dilanjutkan dengan terminate end. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk pengantar mengenai materi flowchart, algoritma. Sampai di sini terlebih dahulu, video penjelasan akan saya lanjutkan nanti ke part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.